Selamat siang, Miss Agnes, Bu Juli, dan Pak Bambang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perancangan Stanford Teknologi. Di sebelah sini ada pengertian, latar belakang, dan tujuan dari perancangan interior kantor ini. Lalu ini merupakan data dari kliennya, di mana terdapat tujuan, lokasi, visi misi, moto, founder, dan jam kerja dari kantor ini. Lalu ini ada sejarah dari perusahaannya, sertifikasi, dan sosial media dari perusahaan. Untuk perusahaan ini, mereka memiliki karyawan yang berjumlah 107 orang. Lalu ini merupakan job desk dari masing-masing karyawan. Lalu ini merupakan spesifikasi kantor dari JB Tower. Lalu ini merupakan lokasi dari JB Tower dan site analisis dari JB Tower. Untuk rumusan masalahnya itu, yang pertama itu bagaimana menciptakan kantor yang dapat mengurangi tingkat stres karyawan. Yang kedua itu bagaimana menciptakan kantor yang menerapkan green design. Yang ketiga itu bagaimana membuat karyawan merasa aman saat berada di dalam kantor. Yang keempat, bagaimana menciptakan suasana kantor yang modern sesuai identitas kantor. Yang kelima, bagaimana menciptakan kantor yang memperhatikan kondisi pandemi COVID-19. Dan untuk goals-nya itu menciptakan interior kantor yang dapat membuat karyawan merasa aman dengan mengurangi tingkat stres dan memperhatikan green design dan tetap memperlihatkan suasana modern dari kantor. Untuk objektifnya itu terdapat 4, yaitu mendesain kantor dengan memperhatikan social distancing yang ada, mendesain kantor dengan menciptakan suasana modern sesuai identitas kantor, mendesain kantor dengan menciptakan suasana kantor yang dapat meringankan stres karyawan, dan yang terakhir mendesain kantor dengan memperhatikan aspek green design. Lalu ini merupakan flow of activity dari masing-masing pengguna ruang. Lalu ini merupakan tabel kebutuhan luas minimal dari ruangan. Lalu ini analisis mikro dari lantai 11, di mana penggunaan satu lantai dapat menghindari kebisingan dari kantor lain. Letaknya di lantai 11 membuat kantor terhindar dari kebisingan restoran yang terletak pada lantai 8, dan penggunaan utilitas dapat lebih leluasa. Untuk weakness-nya sendiri memiliki area yang menghadap ke arah barat sehingga terpapar sinar matahari siang. Untuk opportunity-nya sendiri, letaknya yang berada di lantai yang tidak begitu tinggi mempermudah orang untuk turun saat kondisi darurat. Dan untuk threats-nya itu, koridor yang kecil membuat evakuasi lebih sulit dilakukan. Lalu ini merupakan program ruang, di mana total luas kebutuhan ruangnya itu terdapat 637,8 meter persegi, ditambah dengan sirkulasi antar ruang sebanyak 30% sehingga menjadi 829,14 meter persegi. Sehingga terdapat selisih sebanyak 161,79 meter persegi dengan total luas kebutuhan luas ruangnya itu 83,3% dari total luas ruang yang terdapat pada lantai 11. Lalu ini merupakan matriks dan bubble diagram. Ini merupakan diagram sirkulasi dari masing-masing pengguna ruang. Lalu ini teori yang saya pakai untuk zoning dan grouping, di mana saya memakai passive design, terutama pada bagian orientasi. Lalu ini merupakan zoning dan grouping beserta penilaiannya. Lalu ini teori yang saya pakai untuk konsep desain. Saya juga menggunakan passive design, itu ada shading, material, ventilation, dan vegetation. Lalu ini merupakan mood board-nya. Untuk mind map-nya itu dari karakter perusahaan, suasana kantor, goals, budaya perusahaan, dan site bangunan itu, saya akhirnya mendapatkan konsep desain kantor open space dengan suasana modern dengan memperhatikan green design. Lalu untuk konsep citranya sendiri, saya mendapat 3 keyword, yaitu open space, modern, and nature. Lalu untuk konsep bentuknya itu, saya menggunakan bentuk-bentuk geometris untuk merepresentasikan karakter dari perusahaan yang berbasis teknologi, dan menggunakan sedikit bentuk organik untuk dapat memberikan suasana kantor yang modern. Untuk warnanya sendiri itu memakai warna-warna netral dengan aksen warna hijau,
yang merepresentasikan suasana alam dan logo dari perusahaan ini. Untuk konsep pencahayaannya sendiri, saya menggunakan pencahayaan alami dari jendela-jendela besar dan menggunakan roller blind untuk dapat mengurangi intensitas cahaya jika terlalu terang. Untuk pencahayaan buatannya memakai general lighting dan beberapa accent lighting di beberapa area. Lalu untuk penghawaannya sendiri, saya menggunakan penghawaan buatan yaitu dengan AC sentral dan menggunakan roller blind untuk di bagian jendela agar tidak terlalu panas sehingga sinar matahari itu juga dapat terhalangi, dan menggunakan tanaman agar dapat membuat hawa di dalam kantor itu menjadi lebih sejuk. Untuk keselamatan dan keamanannya, membuat layout dengan lapang, dan membuat pintu keluar yang cukup banyak untuk mempermudah akses evakuasi. Lalu untuk materialnya sendiri, menggunakan material interior yang ramah lingkungan, dan dapat tahan untuk dibersihkan dengan bahan kimia seperti disinfektan. Lalu juga menggunakan material yang tidak mudah menyebarkan api. Untuk konsep ergonominya sendiri, saya menggunakan kenyamanan dalam bekerja, memperhatikan akses keluar saat situasi darurat, distribusi pencahayaan, penghawaan dengan tanaman, kontrol kebisingan, dan emosional. Lalu ini merupakan layout dari keseluruhan kantor. Ini perspektif dari masing-masing ruangan pada kantor ini. Lalu ini ada 3D aksonometri, dan ini ada sedikit penjelasan dari 3D aksonometrinya. Lalu ini merupakan 5 place dari ruang komisaris, yang merupakan ruang khusus pertama, dan ini merupakan 5 place dari ruang meeting yang merupakan ruang khusus yang kedua. Lalu untuk di sebelah sini itu ada perspektif dari ruang komisaris dan juga tampak potongan dari ruang komisaris, di mana konsep nature pada ruangan diimplementasikan melalui penggunaan material yang merepresentasikan alam seperti kayu, dan konsep modern diimplementasikan melalui penggunaan bentuk geometris dan penggunaan lighting pada dinding yang memberikan kesan yang modern. Untuk kontras warnanya itu diaplikasikan pada ruangan ini untuk menciptakan fokus ruangan pada bagian belakang meja komisaris sehingga terlihat lebih berwibawa. Untuk materialnya itu menggunakan material yang memiliki unsur alam seperti kayu. Untuk pencahayaan sendiri menggunakan general lighting untuk memberikan pencahayaan yang merata pada ruangan dan menggunakan pendant lights untuk menonjolkan bagian meja komisaris. Untuk green design-nya sendiri, memaksimalkan pencahayaan alami pada ruangan dengan menggunakan kaca-kaca besar untuk memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan. Untuk materialnya itu menggunakan material yang memiliki aspek ramah lingkungan dan beberapa material juga telah tersertifikasi Green Products. Lalu ini merupakan perspektif dari ruang meeting. Dan ini merupakan tampak potongan dari ruang meeting. Nah, pada ruang meeting ini, konsep nature ditampilkan dengan menggunakan material yang merepresentasikan alam seperti kayu dan juga tanaman pada ruangan. Sedangkan konsep modern itu diciptakan dengan penggunaan warna netral, penggunaan bentuk geometris, dan LED lights pada wall panel. Untuk konsep warnanya sendiri, menggunakan warna kontras pada bagian dinding, untuk membuat orang fokus kepada screen di ruang meeting. Untuk materialnya sendiri menggunakan material yang ramah lingkungan dan beberapa juga telah tersertifikasi Green Products. Untuk bentuknya sendiri menggunakan bentuk-bentuk geometris untuk memberikan kesan yang modern. Sedangkan untuk konsep Green Design, memaksimalkan pencahayaan alami pada ruangan dengan menggunakan kaca-kaca besar, dan untuk materialnya itu memiliki aspek ramah lingkungan. Lalu ini merupakan tampak depan dari kantor Stanford Technology. Ini merupakan material board-nya. Lalu ini perencanaan kantor menjawab rumusan masalah. Di mana yang pertama itu bagaimana menciptakan kantor yang dapat mengurangi tingkat stres karyawan, itu dengan membuat beberapa ruangan seperti ruangan santai, dan juga menggunakan unsur-unsur alam seperti tanaman dan juga penggunaan material kayu. Lalu bagaimana menciptakan kantor yang menerapkan green design, yaitu dengan
menerapkan green design pada konsep desain, seperti pada konsep material, penghawaan, dan pencahayaan. Lalu bagaimana membuat karyawan merasa aman saat berada di kantor, yaitu dengan membuat layout yang lapang, di mana seperti bisa dilihat di sebelah sini itu terdapat sirkulasi utama di bagian tengah kantor, sehingga mempermudah jalur evakuasi. Lalu juga terdapat beberapa pintu untuk keluar dari kantor ini. Bagaimana menciptakan suasana kantor yang modern sesuai dengan identitas kantor, yaitu dengan membuat konsep desain yang mempertimbangkan identitas kantor dengan cara mengangkat konsep modern ke dalam konsep dari perancangannya. Lalu yang terakhir, bagaimana menciptakan kantor yang memperhatikan kondisi pandemi COVID-19, yaitu dengan membuat jarak minimal 1,5 meter sehingga dapat mengakomodasi social distancing, terutama saat bekerja pada area kerja open space. Lalu untuk space requirement dari workstation, itu saya mengambil pada divisi collection. Ini merupakan space requirement-nya. Lalu ini merupakan kebutuhan spesifik dari pengguna. Ini merupakan tampak potongan dari workstation-nya, beserta detail di bagian bawah. Lalu ini merupakan sistem kabel dan pembersihan dari workstation, di mana untuk sistem kabelnya itu saya menggunakan partisi untuk menyimpan kabel-kabel sehingga kabelnya itu tidak terlihat dari luar. Lalu ini merupakan kajian dari aspek workstation. Ini merupakan space requirement dari resepsionis. Lalu ini merupakan perspektif dari resepsionis. Ini merupakan tampak potongan resepsionis beserta detailnya. Lalu ini adalah sistem kabel dan pembersihan dari resepsionis, di mana untuk kabelnya itu saya menggunakan PVC cable duct. Lalu di bagian sebelah sini itu saya menggunakan kabinet untuk menaruh payung. Lalu di sebelah sini itu untuk paket dari karyawan, dan di sebelah sini itu untuk barang pribadi dan dokumen. Lalu ini merupakan kajian dari aspek resepsionis. Ini merupakan mock-up dari resepsionis dan juga workstation. Lalu untuk material konstruksi, saya mengambil detail dari sambungan lantai parket dan juga granital. Untuk dindingnya itu dari wall panel. Lalu untuk ceilingnya itu saya mengambil detail dari ceiling conwood. Lalu di sebelah sini itu ada pembahasan ergonomi secara keseluruhan, di mana untuk fasilitas duduk dan workstation-nya itu saya sesuaikan dengan jabatan yang ada di kantor, dan penggunaan warnanya itu saya sesuaikan dengan konsep pada perancangan. Lalu untuk pencahayaannya itu menggunakan pencahayaan yang sejuk, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dari karyawan. Lalu distribusi lampu itu dibuat secara merata, sehingga dan peletakannya itu memperhatikan letak dari workstation-nya, sehingga tidak menimbulkan glare saat karyawan bekerja. Lalu untuk lampunya itu saya menggunakan lampu LED yang dapat bertahan sekitar 15 tahun, dan untuk penghawaannya itu menggunakan diffuser return, di mana titik diffuser return dibuat secara merata dan menghindari AC berada di atas kursi, sehingga dapat mencegah penyakit yang ditimbulkan akibat kepala karyawan terpapar AC. Lalu beberapa area juga diletakkan CO2 detector dan humidifier dan juga beberapa tanaman. Lalu pada kantor itu disediakan berbagai ruangan yang menunjang ketenangan, seperti ruang fotokopi, ruang meeting, dan beberapa ruangan memiliki dinding akustik dan ceiling akustik, dan juga lantai yang merupakan resilient flooring berupa parket. Lalu ini merupakan persuasi dari ruang gerak, di mana saya menciptakan area santai, ruang fotokopi, ruang laktasi, dan beberapa ruang meeting, agar karyawan itu dapat bergerak saat mereka sedang bekerja. Sekian presentasi saya, terima kasih.